Hingga paruh pertama 2025, ITMG memfokuskan ekspansi pada peningkatan kapasitas pelabuhan Bunyut, perbaikan kualitas jalan tambang atau hauling road di site Melak, serta pengembangan infrastruktur di PT Nusa Persada Resources atau NPR. ITMG mencatat langkah strategis baru dengan masuk ke bisnis pertambangan nikel melalui akuisisi 9,62% saham PT Adi Kartiko Pratama Tbk. Keinformasi emiten pemirsa PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG memastikan seluruh pendanaan ekspansi perusahaan sepenuhnya menggunakan kas internal. Dengan struktur keuangan yang terjaga, perseroan memiliki fleksibilitas untuk membiayai ekspansi tanpa bergantung pada fasilitas eksternal. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG telah merealisasikan sejumlah agenda ekspansi sepanjang semester 1 2025. Hingga paruh pertama 2025, ITMG memfokuskan ekspansi pada peningkatan kapasitas pelabuhan Bunyut, perbaikan kualitas jalan tambang atau hauling road di site Melak, serta pengembangan infrastruktur di PT Nusa Persada Resources atau NPR. Upaya ini ditujukan untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Memasuki awal semester 2 2025, tepatnya di 4 Juli 2025, ITMG mencatat langkah strategis baru dengan masuk ke bisnis pertambangan nikel melalui akuisisi 9,62% saham PT Adi Kartiko Pratama Tbk. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, Julius Kurniawan Gozali mengatakan, seluruh pendanaan ekspansi perusahaan didukung oleh posisi kas perusahaan yang solid sehingga sepenuhnya menggunakan kas internal. Dengan struktur keuangan yang terjaga, ITMG memiliki fleksibilitas untuk membiayai ekspansi tanpa bergantung pada fasilitas eksternal. Adapun hingga semester 1 2025, belanja modal perseroan yang terserap mencapai 32 juta dolar Amerika, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara di sepanjang 2025, perseroan mengalokasikan capex sebesar 65 juta dolar Amerika yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur penunjang operasional, efisiensi produksi, serta investasi strategis. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal saham ITMG di sepanjang perdagangan hari ini dominan bergerak di zona hijau meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday saham ITMG. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level Rp22.325 per sahamnya. Kemudian pada 10.15 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 22.525, penguatan lebih ke arah terbatas di penutupan sesi pertama siang tadi di 22.425 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Saat ini posisi ITMG di 22.425 masih berada di level yang sama di 0,56%. Sementara secara intraday hari ini 22.525 tertinggi, sementara level terendah di 22.325 level pembukaan pada pagi tadi. Artinya di sepanjang perdagangan hari ini saham ITMG cenderung mengalami penguatan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham ITMG dalam 6 bulan terakhir tampaknya mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa dan mencoba untuk melakukan pemulihan dari sisi teknikal. Ya, di 31 Januari masih diperdagangkan di 25 ribuan, bahkan di Februari sempat ke 26.075. Sementara Maret, April hingga Mei mengalami tekanan yang cukup dalam seiring dengan trading halt pada waktu itu di April. Kemudian Juni, Juli, dan Agustus mencoba untuk bangkit. Namun penguatannya atau laju penguatan masih tertahan di 22 ribuan, di mana 6 bulan terakhir sudah menguat atau menyentuh ke level tertingginya di Rp26.075 per sahamnya. Dari sisi valuasi pemirsa, ketika dari PBV dari saham-saham pertambangan batubara masih dinilai cukup murah, kita akan coba update ini untuk ITMG. Untuk price to earning ratio-nya ada di 8,58 kali, PSR-nya di 0,85 kali. Sementara untuk PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,84 kali, dan PCFR di 2,77 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Ketopik pilihan pemirsa di mana FTSE Russell mengumumkan kocok ulang konstituen indeks FTSE Global Equity Series dengan memasukkan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA ke dalam kategori large cap. Tidak hanya DSSA, sejumlah saham lainnya masuk ke dalam kategori microcap. Berdasarkan data FTSE Russell yang dikutip Senin, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA masuk ke dalam kategori Large Cap FTSE Global Equity Index Series seri Asia Pasifik x Japan x China. Hasil rebalancing tersebut berlaku mulai 19 September dan efektif di 22 September 2025. Sebagai informasi, kapitalisasi pasar saham DSSA tercatat mencapai Rp607 triliun per 22 Agustus 2025. Market cap itu disentuh setelah saham DSSA meroket 113,04% sepanjang tahun berjalan 2025. Untuk saham DSSA, FTSE Russell menyampaikan saat ini tengah meminta masukan dari para pengguna indeks mengenai risiko kendala dalam mereplikasi perlakuan indeks pada saham DSSA, mengingat potensi bobo yang signifikan atas saham tersebut. Hal itu terkait dengan adanya persyaratan kolateral sebesar 80% yang diberlakukan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KEPEI dalam perdagangan saham DSSA. FTSE Russell akan menyampaikan pemberitahuan lanjutan mengenai konfirmasi perlakuan indeks bagi DSSA sebelum berakhirnya periode pertanyaan kajian indeks di 5 September 2025. Di kategori mid cap, saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau BDMN keluar indeks FTSE Global Equity Index Series. Di sisi lain, 8 emiten asal Indonesia masuk dalam FTSE Global Equity Index Series kategori microcap, di antaranya PT Kencana Energi Lestari Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT MNC Capital Indonesia Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk, PT Saririguna Primatirta Tbk atau CLEO, dan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Tbk atau ULTJ. 8 saham tersebut menggantikan saham-saham yang didepak dari indeks micro cap FTSE, di antaranya PT Bekasi Fajar Industrial ST Tbk atau BEST, PT Dana Brata Luhur Tbk atau TB, PT IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI, PT Murni Sadar Tbk atau MTMH, PT Research Alam Indonesia Tbk atau KKGI, PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR, dan PT Unit Charm Indonesia Tbk atau UCIT. Perubahan konstituen indeks tersebut masih dapat direvisi oleh FTSE hingga penutupan bursa pada 5 September 2025. Berbagai sumber IGX Channel.